PT Krakatau Posko bersama Indonesian Society of Steel Construction atau ISSC mendorong penerapan standarisasi konstruksi baja untuk pembangunan pondok pesantren atau Ponpes di Indonesia. Dorongan itu disampaikan melalui simposium rancangan bangun pondok pesantren yang digelar di The Royal Krakatau Convention Hall Rabu 10 Desember. Sebagai upaya memperkenalkan sistem bangunan berbahan baja yang lebih aman, efisien, dan berstandar nasional. Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Direktur Komersial Usaha dan Portofolio PT Krakatau Steel, Hernowo, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Desa Tertinggal Kemenko PMK Leo Efriansyah, HR dan GE Director PT Krakatau Posko Iip Arif Budiman, Teknologi dan Business Development Director PT Krakatau Posko Al-Hadi Syamsuddin, Commercial Director PT Krakatau Posko, serta anggota Komisi 5 DPR RI Sujiatmiko. Anggota Komisi 5 DPR RI Sujiatmiko menilai konstruksi berbahan baja adalah pilihan yang tepat bagi pembangunan pesantren modern. Menurutnya, pemanfaatan konstruksi baja akan meningkatkan keamanan bangunan, sekaligus meminimalkan resiko kegagalan struktur. Sujiatmiko juga menekankan pentingnya memaksimalkan industri baja dalam negeri. Dia menambahkan, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran besar untuk fasilitas pendidikan keagamaan. Dirinya berharap dengan dukungan regulasi dan pedoman konstruksi yang sedang disusun, tidak ada lagi kasus bangunan pesantren roboh. Jadi yang pertama, simposium maupun pondok pesantren ini bagus. Jadi untuk mengenalkan konstruksi yang aman. Ya, konstruksi yang aman itu bisa pakai terbang dan baja. Tapi hari ini fokusnya adalah baja. Harapannya seluruh pesantren nanti bisa menerapkan. Tadi sudah dijelaskan panel-panelnya, modelnya dan waktunya, dan harganya ternyata efisien. Harapannya itu bisa membantu pesantren supaya dalam pembangunan nanti ya itu bisa berjalan baik, aman, dan juga bisa keselamatan untuk satu itu pesantren. Jadi kita di DPR itu menghimbau semua konstruksi baja itu harusnya dibuat dalam negeri karena kemampuan kita besar, ya kan, ribuan bengkel as, ya kan, tenaga kerjanya juga cukup seperti itu. Apalagi materialnya bisa disupport di dalam negeri. Tadi KS saja 1 bulan itu 120.000 ton seperti itu. Jangan bisa ditingkatkan lagi. Karena tidak ada alasan untuk kita impor dari luar seperti itu. Bisa dikerjakan dalam negeri. Jadi kalau dari Kementerian PU itu sudah disiapkan anggaran buat madrasah 2 triliun. Untuk pesantrennya itu hampir 500 miliar. Nah, tapi dari Kementerian Agama saya nggak tahu. Tapi dari Kementerian PU seperti itu. Harusnya kita kan memenuhi 20% dana pendidikan itu 20%, ya harusnya bisa lebih lagi. Mungkin bisa sampai 20 triliun untuk membantu pesantren. Gitu sih. Nanti ya dengan nanti kita bikin juklak, bikin modul, harusnya udah nggak ada lagi. Pesantren itu akan kena kegagalan konstruksi lah, kira-kira seperti itu. Ya, ini kan pembelajaran, tapi intinya harusnya sudah cukup sekali kejadian. Sementara itu, Indonesian Society of Steel Construction atau ISSC, Budi Hartawinata menyoroti maraknya impor konstruksi baja yang dinilai mengancam industri baja nasional. Ia mengungkapkan bahwa banjirnya impor telah mengganggu ekosistem industri baja nasional. ISSC mendorong pemerintah memperketat regulasi agar industri baja nasional dapat terlindungi. Jadi mestinya negara harus dua yang dilindungi industri ini. Apa itu? Industri tekstil dan industri baja. Jadi negara lain itu yang selalu dilindungi. Nah, kita meminta kepada pemerintah, terutama departemen terkait yang ngurusin impor ini, untuk segeralah
menstop impor konstruksi baja. Saya ulangi lagi ya, konstruksi baja. Saya ulangi lagi, konstruksi baja. Apa itu konstruksi baja? Konstruksi baja adalah hasil dari produk jadi untuk bikin gudang, pabrik, mall, rumah-rumah. Nah, kita minta itu sebenarnya nggak boleh didatangkan dari luar, dari impor. Karena apa? Karena kita dalam negeri bisa. Mestinya gampang aja. Kalau dalam negeri bisa, ngapain sih mesti impor kan itu. Nah, konstruksi baja ini, produknya ini adalah pekerjaannya ribuan bahkan jutaan bengkel las, tukang las, rantai pasok konstruksi baja yang ada dalam negeri. Bayangin, tahun ini sudah 1 juta ton konstruksi baja masuk membanjiri negara Republik Indonesia. Sedangkan saya satu fabrikator hanya butuh 20.000, itu udah bisa menghidupi 1.000 orang minimal. Bayangkan 20.000 saja kami sudah hidup. Artinya kalau terus-terusan masuk sampai 1 juta ton ini, berarti ini namanya membangkrutkan industri konstruksi baja dalam negeri. Nah, sebenarnya inilah regulasi ini ini kan tugas pemerintah ya. Sebenarnya tugas pemerintah ini ada masuk 1 juta ton. Bagaimana caranya? Ya kan, kalau pemerintah bilang, oh yuk bikinlah pembatasannya. Sebenarnya kan, misalnya kita bisa sama pemerintah, ini dibatasi lah ininya kan, aturannya seperti apa pemerintah yang tahu. Kalau kita kan maunya ya yang bisa dibikin dalam negeri ya stop aja udah begitu, kecuali dalam negeri nggak mampu. Ini kan secara logikanya gampang aja nih sebenarnya dicerna ini kan gitu. Tetap kita mendukung pemerintah ya kan. Mungkin juga pemerintah nggak tahu nih. Makanya kami dari asosiasi bersuara untuk tetap terus menstop impor konstruksi baja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3.
ISSC berkomitmen stop import konstruksi baja. Baik.